Voice of Indonesia. Ini adalah merupakan awalnya, kalau kita merunut sejarahnya ya, ini adalah sebuah tradisi bagi masyarakat lokal di Tarakan, yaitu adalah masyarakat Tidung, karena karakteristik dan lingkungan Tarakan ini adalah sebuah pulau. Lingkungannya sebuah pulau dan masyarakat Tidung selaku masyarakat lokal ini yang merupakan representasi dari tradisi Irau Tengkayu ini juga adalah mata pencaharian utamanya itu adalah nelayan. Jadi dari sini ya latar belakang kultur sosial mereka ini, masyarakat Tidung ini, lalu kemudian ada seremoni-seremoni atau tradisi yang terkait dengan apa yang disebut dengan Irau Tengkayu. Nah, Irau ini sendiri adalah sebetulnya adalah kalau secara umum, secara filosofi ini adalah sebuah tradisi yang menggambarkan bagaimana respon atau adaptasi dari masyarakat Tidung Tarakan ini mewujudkan rasa syukur mereka dalam beraktivitas, mencari nafkah dan sebagainya, sehingga dalam tradisi mereka itu setiap tahunnya ada seremoni-seremoni yang menunjukkan mereka melakukan tanda syukur kepada pencipta atau penguasa lingkungan mereka. Kira-kira mungkin seperti itu latar belakang dari sebuah tradisi ini, Irau ini, lalu kemudian dielaborasi, dilihat dari sudut pandang yang berbeda terkait dengan mengisi pembangunan Kota Tarakan. Dari sisi kultur tadi ini, dari sisi budaya ini, lalu kemudian dilihat bahwa ada potensi-potensi yang bisa berkiprah atau bisa tradisi tadi ini memiliki memiliki kontribusi dalam konteks pariwisata budaya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Oke, menarik sekali ya. Dan untuk ini kalau bisa kita lihat nih, tahun ini Irau Tengkayu merupakan penyelenggaraan yang ke-12 nih. Apakah ada yang membedakan Pak dengan penyelenggaraan tahun ini dengan penyelenggaraan tahun-tahun lalu? Dan betul kan, Irau Tengkayu sekarang sudah masuk ke dalam event Karisma Event Nusantara yang dulunya jadi bisa dilakukan 2 tahun sekali, sekarang bisa dilakukan nih setahun sekali. Apakah itu betul Pak? Baik, jadi sebelum menjawabnya mungkin nanti saya dengan Pak Suhaji, saya mungkin lebih ke konteks ada kebijakan dan lebih ke aspek budayanya dalam hal wisata budaya. Jadi kalau kita mengamati ya atau mencoba menginformasikan apa sih sebetulnya perbedaan-perbedaan yang terkait dengan Irau sebelumnya dengan Irau yang ke-12 ini. Kalau dari sisi mungkin kebijakan dulu nih, dari sisi kebijakannya memang kalau kita runut dari terkait dengan Irau ini yang dicoba difasilitasi pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, sebelumnya memang itu dilaksanakan 2 tahun sekali. Lalu kemudian setelah kemarin memasuki tahun 2020 sebetulnya itu ada kebijakan daerah oleh Pak Wali Kota kalau bisa dilaksanakan setiap tahun. Tapi karena kemarin pandemi sehingga ini juga tidak berjalan mulus ya, dan alhamdulillah ini setelah ini baru 2022 lalu kemudian 2023 ini insya Allah dilaksanakan setiap tahun.
Mungkin itu dari sisi kebijakan seperti itu. Terus perbedaan kedua dari sisi kebijakan juga adalah terkait dengan yang sebelumnya itu dilaksanakan di setiap bulan Desember, sehingga ada persepsi masyarakat bahwa sebetulnya IRAU ini sangat lekat dengan dalam rangka pelaksanaan. Kebetulan hari ulang tahun Kota Tarakan itu di tanggal 5 Desember, dan sekarang ini ada kebijakan untuk kita coba menggeser dalam artian di sini bahwa IRAU ini sebetulnya selain dengan ketetapan tadi itu dilaksanakan setiap tahunnya, lalu kemudian yang kedua IRAU ini oleh pemerintah Kota Tarakan kita coba lebih menyerahkan kepada masyarakat, karena memang ini adalah salah satu kegiatan ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya, sehingga nanti pelan-pelan ini akan muncul bahwa ini IRAU ini sebetulnya tidak sepenuhnya dalam rangka ulang tahun Kota Tarakan. Dalam arti bahwa intervensi pemerintah itu nanti pelan-pelan sedikit bergeser dan lebih juga masyarakat yang lebih banyak mengambil peran di dalam pelaksanaan IRAU ini. Maka salah satu contohnya adalah sekarang ini dan tahun kemarin juga itu ditetapkan pelaksanaannya setiap tanggal 8 Oktober. Mungkin seperti itu, acara puncaknya seperti itu. Nah, mungkin saya gambarkan lagi kalau terkait perbedaan-perbedaan mungkin yang dari sisi aktivitasnya dalam IRAU. Kalau sebelumnya memang cenderung ada kecenderungan yang sedikit monoton, lebih singkat, dan partisipasi masyarakat juga tidak terlalu banyak. Ini yang kita evaluasi dari tahun ke tahun sesuai dengan kewenangan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Bahwa IRAU tahun ini tentunya kita ingin meningkatkan bagaimana apa sih yang sebetulnya menjadi titik lemah yang sebelumnya, dan ini bisa kita evaluasi dan kita lakukan tahun ini. Contoh, kalau tahun ini misalnya perbedaan tahun sebelumnya ini lebih menyiapkan tempatnya, lalu kemudian lebih mematangkan persiapannya, lalu kemudian terkait dengan keterlibatan masyarakat, dalam artian di sini bahwa ada elemen-elemen, unsur-unsur yang terkait dengan masyarakat yang terlibat dalam jaringan UMKM itu juga lebih diperluas sebetulnya. Dalam arti bahwa mudah-mudahan dengan kita juga mengejar bahwa dalam kegiatan ini nanti tidak hanya pada sisi lebih ditekankan pada aspek kualitasnya. Kualitas dalam arti bahwa betul-betul kegiatan ini nanti, event ini adalah memiliki manfaat yang besar buat masyarakat, terutama membuka ruang bagaimana dalam kegiatan ini nanti keterlibatan UMKM itu juga mendorong pergerakan ekonomi, dan tentunya juga berharap lebih banyak yang datang ke Tarakan, sehingga pergeseran dari Desember ke Oktober itu juga salah satu momen yang kita lihat bahwa kalau dilaksanakan di bulan Desember itu ruang gerak terutama yang dari luar Tarakan yang ada hubungannya dengan ikatan dinas dan sebagainya itu ruang geraknya lebih sempit sehingga digeser ke Oktober. Jadi ada beberapa poin yang kita coba, memang yang tahun-tahun sebelumnya itu menjadi bahan evaluasi dan kita hadirkan tahun ini. Sebetulnya ada beberapa karena dalam IRAU ini juga momen-momen IRAU ini kalau secara keseluruhan dalam rangka IRAU ini kita kan sebetulnya sudah bergerak dari tanggal 1 sebetulnya Pak.
Tapi dari tanggal 1 itu ada kegiatan-kegiatan yang memang labelnya kita sebut sebagai Pekan Kebudayaan, tapi itu juga dalam rangka mensupport IRAU sebetulnya. Jadi dari tanggal 1 sampai 8 itu adalah bagian dari rangkaian kegiatan IRAU yang secara kumulatif banyak kegiatan-kegiatan di dalam yang kita lakukan, yang juga ada kolaborasi-kolaborasi selain dengan UMKM, juga ada yang teman-teman dari Kormi untuk menggerakkan olahraga-olahraga atau permainan-permainan tradisional. Kemudian ada pameran khusus kuliner dan menekankan keterlibatan pada paguyuban, karena kebetulan di Tarakan ini juga sangat multi etnik, Pak. Dan itu ditekankan untuk terlibat semua dalam label kegiatan IRAU yang kayu ini. Oke, menarik sekali ya kalau misalnya kayak gitu bisa melibatkan banyak hal di jadi satu tempat. Tapi kalau misalnya saya boleh tahu nih Pak, itu kan strategi pemasarannya apa saja nih Pak yang bisa menarik turis-turis domestik dan juga turis internasional yang bisa datang ke acara Tarakan, dan apakah itu di festival nanti pameran bazar UMKM juga menjadi peran yang sangat penting ya kalau yang tadi dibicarakan dalam event ini? Iya. Atau saya jawab. Iya. Iya, kalau dari sisinya nanti Pak Suhaji mungkin menambahkan dari sisi pemasaran ya. Itu tadi yang mungkin saya cuma gambarkan sedikit bahwa dari sisi keterlibatan tadi ini lebih menguatkan, makanya kita lebih menekankan bagaimana keterlibatan tadi itu paguyuban, dan dalam konteks ini paguyuban dalam rangka IRAU ini juga kita kebetulan ada kurang lebih 30 paguyuban yang ada di Tarakan. Itu nanti terlibat, disiapkan tempat dan sebagainya. Dengan pola seperti ini kan mereka juga akan bergerak menginformasikan, karena paguyuban ini kan juga terkait dengan dari asal muasal mereka. Misalnya ya paguyuban Paguwaja, paguyuban dari Sulawesi, dari Manado, dari mana-mana, itu kan juga terhubung dengan teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Tarakan. Dari saya pikir dengan cara komunikasi seperti itu dengan sendirinya langsung tersebar bahwa informasi itu ada ada informasi kegiatan di Tarakan namanya IRAU, dan memberi peluang, memberi ruang bagi masyarakat. Tapi selain itu dengan strategi promosi pemasaran mungkin nanti Pak Suhaji bisa, karena Pak Suhaji yang lebih membidangi pemasarannya. Silakan. Oke. Iya, terima kasih Pak Mas Roy ya. Iya, Mas Roy, betul. Tadi rekan saya Pak Salam sudah berbicara tentang filosofis tentang IRAU dan sebagainya, apa sih muatan-muatan dan kandungan yang ingin disampaikan tentang IRAU itu, yang tidak terlepas dari akar budaya masyarakat asli Kota Tarakan gitu Pak ya. Jadi kalau dari segi pemasaran dan promosinya tentang IRAU ini, tentu Tarakan itu dalam rangka meningkatkan citra pariwisata gitu Pak. Salah satu event IRAU ini adalah tujuannya meningkatkan citra pariwisata Kota Tarakan. Bentuk-bentuk promosi dan pemasarannya tentu saja sudah kita lakukan baik di media cetak maupun media elektronik Pak ya, lokal maupun nasional bahkan internasional begitu. Nah kalau yang lokal kita menggandeng seperti TV Tarakan, kemudian ada Ekuator TV, kemudian majalah-majalah Tarakan, dan juga kami melibatkan para milenial Pak gitu Pak. Oh, milenial juga ikut tuh. Iya Pak. Misalnya kemarin sebelum IRAU ini dan event-event lainnya, bulan lalu kami sudah mencoba juga memberikan satu macam upgrading gitu, macam pelatihan kepada para milenial, itu mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Tarakan, seperti di mahasiswa Universitas Borneo, kemudian STIMIK dan lainnya. Kami latih mereka menjadi semacam blogger gitu Pak, mengambil bagaimana menyuting, mengambil video, kemudian mengisi suaranya, dubbing suara, dan mereka dilatih
maka untuk membantu dalam rangka tadi itu mencitrakan pariwisata yang ada di Kota Tarakan, salah satunya Event Irau ini merupakan puncak daripada kegiatan yang diselenggarakan di Kota Tarakan berdasarkan pariwisata berbasiskan budaya. Itu Pak ya. Jadi sekali lagi nanti kami juga ada di YouTube, di Facebook gitu Pak, di Instagram dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk promosinya itu seperti itu. Dan juga kami kemarin juga bulan-bulan lalu, beberapa bulan itu mengikutkan lomba konten video kreatif BBW itu, Bangga Berwisata di Indonesia. Dan alhamdulillah kami termasuk dari 4 kategori lomba itu, 3 kategori lomba kami diberikan penghargaan itu menjadi ada yang 7 besar, 8 besar, 5 besar, tapi belum sampai 3 besar Pak, masih di bawah. Itu Pak. Jadi bentuk-bentuk promosi dan pemasarannya kami juga cukup masif, menggunakan para milenial juga kepada seluruh instansi yang ada di Kota Tarakan. Itu diharapkan juga menjadi serambinya bagi pariwisata Kota Tarakan. Dalam rangka tadi itu tentu saja untuk meningkatkan citra pariwisata Tarakan, sehingga pariwisata Tarakan ini bisa dikenal tidak hanya di lokalan Kalimantan saja, tapi juga sampai ke Nusantara dan bahkan sampai ke luar negeri, gitu Pak. Oke. Kalau Yes. kami boleh tahu juga nih Pak, targetnya itu berapa tuh untuk wisatawan domestik dan juga internasional, dan kalau bisa kami boleh tahu juga dari tahun lalu apakah ada peningkatan target nih untuk yang bisa dicapai untuk tahun ini? Siap. Jadi beberapa minggu lalu kami juga sudah coba berdiskusi dengan para stakeholder gitu Pak ya. Kira-kira target kita ini untuk kunjungan tahun ini berapa? Kalau tahun lalu itu sekira 7.500 gitu Pak untuk Wismanya, Nusantaranya, kemudian Wisnunya sekitar 750 gitu. Iya. Ada persentasenya kan Pak. Jadi kami coba kemarin tuh, ini bukan hanya anukan saya tapi bukan, perkiraan target itu 10.000 gitu Pak. Tidak kurang dari 10.000 pengunjung wisatawan Nusantara. Dan untuk yang wisatawan asing itu ditargetkan 10% dari situ sekira 1.000 Pak, 1.000 gitu. Jadi itu target-target yang ingin dicapai. Itu Pak. Mudah-mudahan nanti minta tembus itu Pak. Amin. Pasti kedepannya bakal tembus lah Pak ya. Ya Pak, ya Pak. Dan kalau kami boleh tahu lagi nih, balik lagi mungkin ke Pak Abdul Salam tentang acara puncaknya. Kalau bisa dilihat kan sudah ada sekitar 150 penari ya Pak yang sudah siap untuk tampil di acara Irau Tengkayu ini, dan apakah kemungkinan akan bertambah lagi, dan di puncak acaranya itu di festival akan ada Padal Tuhu Tulung. Bisa diceritakan tuh Pak puncaknya kayak gimana? Oh ya, baik, terima kasih. Kalau di acara puncaknya itu juga mungkin yang secara spesifik polanya itu tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Hanya terus terang saja kalau dari sisi penari sebetulnya kita ingin lebih banyak sebetulnya, karena kan ini dalam rangka Irau ini juga ada yang namanya tari kolosal yang dipentaskan sebelum acara pelarungan Padau Tujuh Dulung itu. Nah, tapi ini lagi-lagi sebetulnya memang terkait dengan anggaran Pak ya. Jadi dukungan anggaran, supporting anggaran itu juga yang mengharuskan, sehingga tahun ini juga hampir sama ya. Tahun lalu juga hanya 150 penari. Ini juga ada momen-momen kalau kita mendasarkan pada kacamata budaya, pelestarian budaya, sekaligus pendukung dalam rangka peningkatan atraksi wisata budaya. Kaitannya dengan Irau ini memang sebetulnya kan penari ini juga yang kita selalu akan meningkatkan, dalam arti bahwa inilah sebetulnya sebagai bentuk
pemanfaatan, larinya ke manfaatan kebudayaan itu yang bisa juga dirasakan dan melibatkan masyarakat. Karena ini penari-penari ini memang kita lebih khususkan pada adik-adik pelajar dari SMA sebetulnya. Oh. Jadi ini juga salah satu upaya untuk mendekatkan seni budaya, terutama tarian ini, yang pakemnya juga memang melekat dengan Melayu. Dari akar tarinya itu sebetulnya dari gerakan Jepin, kemudian diciptakan oleh yang memang ada narasumber juru penarinya, ya. Nah, terus mungkin kalau yang tadi terkait dengan prosesi padaunya itu tadi ya, mungkin yang saya ingin tekankan bahwa sebetulnya padau Tujuh Dulung ini adalah menjadi salah satu pakem dari Irau Tengkayu ini. Ya, ini menjadi salah satu atribut yang kuat dalam kegiatan Irau, karena inilah yang menjadi salah satu momen atau perahu ini memang perahu yang melekat dengan identitas masyarakat Tarakan. Padaunya itu padau disebut Tujuh Dulung karena dia memang kalau kita lihat dari depan itu ada 7 haluannya. Nah, ini yang secara filosofi ini memang menggambarkan bagaimana masyarakat Tidung Tarakan menyimbolkan sebuah perahu, karena dia ini memang latar belakangnya adalah masyarakat nelayan. Hubungannya dengan kenapa mesti ada 7 haluan ini kalau secara efektif misalnya digunakan dalam keseharian, ini kan mungkin tidak biasanya, tetapi itu karena ini memang lebih ke seremoni, kaitannya dengan budaya tradisi yang oleh masyarakat Tidung. 7 haluan ini sebetulnya dilekatkan pada hubungan dengan 7 hari dalam dalam seminggu dalam mencari nafkah. Jadi sebetulnya ada kaitan yang dilekatkan ke sana. Nah, itu yang salah satu yang melekat dengan simbol-simbol yang ada di padau itu. Nah, kemudian prosesinya juga sama ya. Karena ini nanti setelah pelarungan padau Tujuh Dulung ini yang menandakan bahwa secara seremoni puncak dari kegiatan yang disebut dengan Irau itu sudah selesai. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Abdul Salam dan Pak Suwaji yang sudah bisa ikut nih acara interview kami di Voice of Indonesia. Tapi untuk sebelum kita akhiri, ada tidak pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Voice of Indonesia? Oh, baik. Jadi pesannya kami mengharapkan setelah terpublisnya acara Irau Tengkayu ini, event Irau Tengkayu ini ditarakan, yang nanti acara puncaknya itu pada tanggal 8 Oktober 2023. Mari para milenial maupun masyarakat Nusantara kita menyaksikan event budaya yang sangat menarik di Kota Tarakan ini, dalam rangka kita mencoba untuk mengangkat kembali citra-citra pariwisata yang berbasiskan budaya. Itu Pak. Dari Pak Salam, silakan. Oh ya, kalau dari kami mungkin semacam himbauan mendasarkan pada aspek pengembangan dan pemanfaatan budaya dalam arti luas, dalam konteks wisata budaya juga, wisata daerah Kota Tarakan. Ayo kita sama-sama mendukung, sama-sama memberi ruang
bagi potensi-potensi budaya yang ada di daerah masing-masing dan mengembangkan semaksimal mungkin agar budaya ini memiliki kontribusi yang nyata dalam setiap pembangunan terutama di daerah. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Sumaji dan Pak Abdul Salam yang sudah bisa mengikuti acara interview kali ini. Dan jangan lupa pendengar Voice of Indonesia, saksikan nanti Festival Irau Tengkayu yang akan digelar pada bulan Oktober ini ya Pak, di tahun 2023 ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk saksikan terus siaran kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.